Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Mauluda Sidik, NRP 541821122265. Program Studi Permesinan Perikanan dari Poltek AUP Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sedikit hukum maritim tentang illegal fishing. Illegal fishing ialah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, serta aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga perikanan yang berwenang. Dampak dari illegal fishing ialah yang pertama aspek ekonomi, kedua aspek politik, ketiga aspek sosial, keempat aspek lingkungan. Aspek ekonomi. Negara ini telah kehilangan sumber devisa. Negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau sekelompok orang tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, DKP, Ardisi Zainuddin, pada tahun 2005, jumlah pelanggaran negara yang ditangani oleh DKP ialah 174 kasus. Tahun 2006 naik menjadi 216 kasus. Sementara hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Dari barang bukti kasus illegal fishing yang didapat jajaran DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar per kapal. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 berkisar antara 160 miliar sampai 640 miliar. Dari aspek politik, kegiatan illegal fishing di perairan negara tetangga yang dilakukan oleh kapal-kapal patrol Thailand sering menimbulkan ketegangan antara Thailand dengan negara tetangganya, khususnya negara Malaysia, Myanmar, dan Indonesia. Karena melibatkan kelompok nelayan dari berbagai negara, maka IUU fishing ini tentu akan sangat rentan terhadap konflik yang lebih luas, yaitu perselisihan antar negara. Negara yang bersangkutan sepertinya tidak mau dipermasalahkan dan tidak mau dilibatkan. Mereka merasa bahwa laut merupakan tempat terbuka, open access, di mana melibatkan lalu lintas yang sangat padat, sehingga sulit untuk mendeteksi dari mana mereka berasal. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan angkatan laut dan penegak hukum yang lemah, sehingga semakin terbukanya kesempatan untuk terjadinya IUU fishing di wilayah kedaulatan negara. Aspek sosial. Dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Ritual dan Beijina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak dapat beroperasi lagi. Dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar dengan istilahnya yaitu transshipment. Dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 16 tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat. Dari aspek lingkungan, dari segi lingkungan telah terjadi kerusakan yang permanen karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu akibat penggunaan alat penangkapan ikan skala besar, pukat harimau dan trol, yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru. Karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif. Untuk penyelesaian, ada 3 hal yang harus dituntaskan. Yang pertama, membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Terkait dengan masalah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat gundah, sehingga meminta menteri-menteri terkait untuk menuntaskan tumpang tindih peraturan-peraturan undang-undang yang mengenai kemaritiman
dalam waktu 6 bulan yang dimulai pertengahan Juni 2005. Penyelesaian kedua, lengkapi sarana dan prasarana dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah harus rela mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk ini, karena teknologi yang perlu sangat mahal. Penyelesaian ketiga, membenahi sekaligus membersihkan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum yang kerap mempermainkan hukum. Meski peraturan perundang-undangan dibenahi, serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti pembenahan mental dan pembersihan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum, maka mustahil permasalahan legal fishing dapat terselesaikan. Demikian hasil pemaparan dari salah satu tentang hukum maritim yang itu illegal fishing. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan atau saudara yang melihat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.